Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, sebelumnya saya minta untuk on cam terlebih dahulu. Silahkan untuk on cam dulu. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah on cam. Jadi pada sore hari ini kita akan melaksanakan proker dari study club di bidang Android tentunya. Jadi salam apa? Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Yafian Warrahman selaku moderator pada sore hari ini di bidang Android. Yang mana pemateri kali ini yaitu sudah hadir ada Mas Alvin Nurdiansyah itu, yang mana beliau itu sudah malang melintang di dunia perkodingan, terutama di bidang Android, sudah sangat berpengalaman sekali. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan sedikit dari Mas Alvin Nurdiansyah. Jadi Mas Alvin Nurdiansyah itu Prodi Sistem Informasi angkatan 2017. Pengalaman kerjanya juga cukup banyak. Sudah bekerja di banyak PT dan yang mana LinkedIn-nya itu juga udah penuh gitu. Jadi materi hari ini adalah introduction layouting di Android. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Mas Alvin Nurdiansyah selaku pemateri Android pada study club kali ini. Halo. Ya, Aku masuk nggak? masuk Mas. Ya, masuk Mas. Mungkin kan kemarin udah ada disuruh install buat Android Studio-nya kan ya. Mungkin di sini ada yang masalah kesusahan atau nggak bisa buka Android Studio-nya mungkin sebelum kita mulai ke materi kan, kalau nggak bisa buka Android Studio-nya kan ya ngapain juga gitu. Ada mungkin yang kesusahan atau laptopnya nggak kuat lah dan sebagainya. Ada yang ada yang nggak bisa atau ada yang bisa atau udah bisa semua. Bisa dijawab di message lah. Ya, pesan. Yuk, loh, nggak ada yang mau menjawab lagi. Bisa ya, selagi nyalain ini bisa dibukaan studionya mungkin sampai tampilan kayak kelihatan kayak gini lah. Ini semuanya bisa nyoba buat bukaan studionya sebelum kita masuk ke materinya. Sejam atau sejam setengah ke depan. Kelihatan ya? Iya, kelihatan Mas. Nah, sedikit perkenalan naik. Mungkin teman-teman maba banyak, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu.
di Universitas Jaya sendiri udah ada Google Developer Student Club. Nanti mungkin di materi kali ini kan paling dasar-dasar aja. Kalau mau yang lebih lanjut dan lebih expert lagi buat Android-nya, bisa join ke komunitas DSC UTM. Di materi kali ini bahasnya kan Android basic banget. Sebenarnya kan kalian udah nyoba Kotlin. Kotlin itu salah satu bahasa buat Android, bikin aplikasi Android lah. Ada Kotlin, ada Java. Kotlin itu bahasa untuk pengembangan dari Java. Jadi dia simple, lebih simple dari Java, lebih enak dipakai juga. Nah, terus Java sama Kotlin ada yang namanya React Native atau ya React Native sama Flutter. Dia bisa build dalam satu project, dia bisa build iOS sama Android sekaligus dalam satu codebase. Oke, materi kali ini kita akan bahas masalah user interface. Kita membuat layout di di Android Studio. Gimana layout itu gimana bentuknya dan isinya apa aja, komponennya apa aja yang akan kita bahas di kali ini gitu. Nah, mungkin kalian masing-masing bisa buka link ini, fungsinya buat nanti untuk presentasi kali ini bisa kalian lihat lagi nanti. Nah, Android sendiri itu terjadi dari dua komponen besar, bagi dua komponen. Yang pertama ada resource itu isinya gambar, image, teks, tampilan dan banyak hal. Jadi kalian bisa masukin .txt, kalian bisa masukin image, JPG, GIF, video dan sebagainya ke resource. Yang kedua ada Java Event, Java Code lah. Java sama Kotlin kan satu kesatuan aslinya. Kode Kotlin bisa di-run di Java, kode Java juga bisa di-run di Kotlin. Ya. Java code-nya isinya logik. Kalau diklik ini masuk kemana, kalau digeser masuk kemana, sebagainya, itu kita ngasuhnya di resource. Nah, resource tadi kan salah satunya itu yaitu layout. Nah, di dalam layout itu ada view. View itu maksudnya gimana sih? Jadi view itu sebuah area ininya yang tampil di aplikasi kalian, tampil di HP kalian itu semua namanya view. Yang ada yang punya latar belakang, ada yang tingginya segini, ada yang lebar segini sebagainya. Jadi area ini area ini full ini ke view. Nah, di dalam view itu ada berbagai macam isi. Yang paling yang paling basic itu kan ada tab view. View ya kalian tahu sendiri lah, isinya teks. Jadi kalian bisa masukin teks di dalam view itu. Yang kedua tipenya ada image view. Jadi dia buat nampilin image, gambar ataupun icon. Yang ketiga, kan ada tiga dalam satu view yang tampil di HPG ada tiga komponen, ada teks, ada image, dan satu lagi ada button. Ini tipe-tipe yang paling umum atau paling sering dipakai lah satu tiga ini. Nah, dalam satu view kan ini jadi sini ada image. Satu view terdiri dari satu image view, satu teks inbox, satu teks by Gmail, satu teks ini dan sebagainya. Tadi view di dalamnya bisa dimasukin view lagi gitu.
tergantung kalian mau natanya kayak gimana, posisinya gimana sebagainya. Nah, ini sedikit penjelasan apa sih text view itu. Text view merupakan sejenis view yang menampilkan teks lah, baik satu baris, dua baris, tiga baris sampai seterusnya. Ya benar-benar inputan yang ketika kalian masukkan teks, ya view-nya adalah pakai text view. Ini contoh code buat nampilin text view. T karena kan ini apa namanya? Misalnya kayak gini, text view, T-nya besar, V-nya besar. Kalau kalian pakai yang lain, nggak akan kebaca. Ini Android text. Jadi isi teksnya dalam text view tadi masukkan ke sini. Terus kita ngeset background. Android color dark grey itu adalah color bawaan dari Androidnya dengan kode warna dark grey. Nah, terus kita nyeting apa namanya labelnya, jadi label sama tinggi. Ini yang wajib itu teks ini. Terus layout sama height yang wajib. Yang background terserah. Kalian mau ngasih mau monggo, kalau enggak ya enggak usah. Tuh. Yang kedua kan ada image view. Image view kan untuk nampilin gambar, baik formatnya JPG, icon, SVG, dan sebagainya. Jadi ketika kalian mau menampilkan gambar, pakainya image view. Nah, ini contoh code-nya untuk image view. Apa namanya? Ini source ini nanti diambil dari mana view gitu. Terus yang apa namanya layout width, layout height, web content ketiga otomatis nyesuaiin konten. Ada dua tipe, web content sama match parent. Match parent artinya dia nyesuaiin view di atasnya. Kalau web content dia nyesuaiin konten image yang ada, dia width-nya berapa, height-nya berapa. Jadi otomatis scalable lah. Ini scale tipe adalah misal image kalian 500 image kalian 500 kali 500 misal view kalian segini. Kalau untuk scale tip ya, view kalian segini, nah, kalian punya image segini. Scale tipe itu ya dia center crop, jadi dia otomatis nyesuaiin. Jadi yang tampil akan yang di daerah ini tuh yang tampil, di belakangnya ini doang. Kalau yang apa namanya, yang muncul ini nggak akan tampil karena kan dia nyesuaiin sama kontainer dia atau view di dalamnya ini. Terus selanjutnya kan ada button. Kalian tahu sendiri lah. Button ini fungsinya buat ketika diklik bisa ngapain dan sebagainya. Contohnya gini. Yang pasti kan perlu layout width, layout height. Ini pasti. Kedua, di dalam button itu ada stack apa. Ini kalau kalian mau nambahin icon di sebelah kanan atau sebelah kiri pakai double F, kalau sebelah kanan pakai double right. Di dalam button itu bisa kalian tambahin icon. Dan nah lanjut ke ya.
Ya, dari yang namanya view group. View group ini intinya dia yang nampung view tadi. Jadi view tadi kan ada image view, ada text view, ada button, itu dikumpulin, dimasukin ke view group. Buat apa? Jadi dia bisa ketata lebih baik. Contoh view group, ada yang merah-merah, view group. Di dalam view group nanti ada view. Contoh-contoh penggunaan apa namanya view group. Jadi view, image view, text view dan sebagainya kalian tata di dalam view group tadi. Nah, contohnya gini. Di dalam view group juga ada bisa dalam. Contohnya gini. Nanti nah macam-macam view group. Ada yang namanya linear layout. Jadi dia linear ke atas atau ke samping. Jadi dia cuma punya dua orientation itu, ke bawah atau ke samping. Jadi nanti kalian yang kalian tata ya langsung otomatis dia ke bawah atau ke samping. Di view-nya atau ke samping. Itu view paling gampang. Tuh. Mungkin sampai sini sebelum kita nyoba bikin untuk view jangan ditanyain dulu. Gimana? Penjelasanku terkait view mungkin ditanyain dulu sebelum kita nyoba view itu kayak gimana. Mas izin bertanya Mas. Iya monggo. Kayak perkenalan. Bebas lah. Kalau mau kenalan ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak ada masalah. Perkenalkan nama saya Alvinur dan Alim dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 21. Mau nanya Mas, yang kan di coding kan ada tulisan Android. Tiap hari kan ada Android itu buat apa Mas? Yang di coding. Oke, sih tak sasti. Ini dah. Iya Mas. Lebih ke sintak bawaannya sih. Jadi ini sintak bawaan dari Android. Jadi nanti kan ada Android titik dua. Mungkin aku di gampangnya adalah dia bawa sintak bawaan dari Android Studio-nya. Jadi untuk bikin style kayak gini ya pakai gini. Cuma nanti akan tak jelasin di code-nya waktu kita nyoba buat aplikasi, tak jelasin lebih lanjut lah. Ini dapat dari mana terus sebagainya. Intinya ini bawaan standarisasi dari Android Studio-nya. Ya Mas, makasih Mas. Yoi. Ada lagi mungkin sebelum nyoba bikin aplikasi. Ini kan ini lebih mengenalan lah. Gimana kan kalian kemarin udah nyoba misalnya Android Studio, terus nyoba apply ke apa namanya ke device kalian juga kan. Gimana? Ada tanya? Kalau nggak ada, Izin tanya, Mas. yuk monggo. Di yang di bagian image view, kalau nggak salah, itu kan ada setting ukuran sama ukuran ya. Nah, itu kok Yuk. tulisan codingannya sama, Mas. Antara width sama mungkin bisa ke slide tadi, Mas. Sebelumnya. Ini dah. Yang bagian settingnya. Yang mana? Ini dah. Ini. Nah, ya. Itu kok Ini kenapa codingannya sama? Jadi gini, sempat Iya, Mas. mention tadi apa sih web content itu? Jadi web content itu dia nyesuaiin sama konten di dalamnya. Jadi misal ya image-nya lebar. Misal image view ini kalian setting segini misal ada segini lah. Cuma kalau kalian setting ini kan statik berarti kan. Misal lebarnya 100, tingginya 50. Teks.
tingginya kan 50. Misalkan buat layout width sama layout height-nya kayak gini. Jadi ketika kalian pilih image yang segede ini, apa namanya, yang akan tampil cuma segini doang. Yang ada yang lain kan nggak tampil. Gimana cara ngakalin biar apa namanya, otomatis konten ini nyesuaiin sama image yang kalian mau pilih gitu. Dia pakai web content. Jadi web content itu intinya dia nyesuaiin sama source-nya. Kalau source-nya tingginya 100 sama 50, dia otomatis segitu. Kalau image-nya lebih dari itu, misal 200 kali 100, ya dia otomatis scale sendiri gitu. Nah, kalian bisa setting. Kalau kalau web content, kalau apa namanya, ada satu lagi namanya Mesh Parent. Mesh Parent itu ngikutin nggak pakai ini, jadi langsung misal ada HP, nah dia langsung ngikutin satu HP ini full ngikutin. Tuh. Paham nggak? Atau perlu penjelasan lebih lanjut? Paham Mas. Izin nambahin ya Mas tanya. Nah, misal nih udah dikasih ukurannya seberapa, terus mau diganti ukurannya, tapi udah dikasih gambaran, itu bisa nggak? Gimana? Itu kan sebelum dikasih gambar itu udah dikasih ukuran. Ya. Tadi kan 100 sama 50. Nah, semisal di pertengahan itu mau diganti ukuran, bisa nggak? Bisa. Nanti tinggal diganti tiketnya kan. Nanti ya dia nyesuaiin lagi otomatis. Oh, ya udah Mas. Makasih. Ada lagi mungkin yang lain? Enggak ada. Kalau nggak ada, bisa dibuka apa namanya, Android Studio-nya, kita nyoba mulai ngoding. Kelihatan yuk, bisa nyoba mulai start. Sudah dibuka semua Android Studio-nya. Enggak. Gimana? Sudah dibuka semua Android Studio-nya? Atau dia masih loading? Ya, bisa mulai buat create new project, terus pilih apa namanya, empty activity, karena kita mau benar-benar kosongan. Kita ambil tampilan dari awal. Nah, ini kita bikin namanya apa, nama aplikasi yang mau kita bikin, bebas isinya. Kita pakai pertemuan. Ini bebas, kalian mau nambahin apa, nanti aplikasi ketika muncul di HP-nya kan ada nama aplikasi di bawah tuh. Nah, itu settingnya dari sini. Maaf Kak, share screen-nya nge-freeze kayaknya Kak. Oke, sip. Yes. Bisa. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke, sip. Makasih. Kan create new project ya. Ini kan langsung muncul apa namanya, kalian mau buat apa? Ada phone atau tablet, ada jam. Kalau kalian mau bikin aplikasi buat jam, ada Android TV. Atau kalau apa namanya, Android yang ada di mobil bisa pakai ini. Nah, ini untuk IoT. Berhubung kita mau bikin buat aplikasi Android ya, kita pilih yang phone dan tablet.
ini ada berbagai macam template lah yang bisa kalian pakai aslinya. Nggak berhubung karena kita belajar dari awal, kita pakai yang empty activity, yang benar-benar kosong. Biar kita bisa nyoba-nyoba nanti lah. Langsung pilih next. Nah, sudah sampai sini semua atau masih buka dan sebagainya? Sudah, Mas. Oke, jadi di New Project ini, di kolom name ini kalian bisa buat nama aplikasi kalian. Contohnya kalau di HP kalian ada nama aplikasi di bawah icon, itu settingnya di sini. Jadi misal kita buat nama pertemuan satu. Di aplikasi kita namanya ya ini. Terus package name ini buat apa sih? Ini package name ini sama kayak nama domain. Ininya di seluruh dunia. Package name ini nggak boleh sama. Jadi ini seperti identitas dari aplikasi kalian gitu. Kan bisa kasih terserah kalian. Coba PM PC pertemuan satu. Ini identitas dari aplikasi kalian gitu, sama kayak kalau di website ada nama domain, sama kayak itu. Di seluruh dunia nggak ada yang sama. Di bawahnya ada save lokasi. Ya kalian mau nge-save project kalian di mana ya bebas. Sesuai ini. Ini ada dua bahasa. Mau pilih Java atau pilih Kotlin. Bebas, kalian mau pilih yang mana. Cuma sekalian aja kita belajar buat ke Kotlin. Kan lebih mudah. Ya lebih mudah sih. Lebih simple. Nah, minimal SDK ini buat apa? Jadi minimal versi Android yang bisa install aplikasi kalian itu apa? Jadi misal kalian milih HP 26 yang HP-nya Android 71 nggak bisa install aplikasi kalian. Jadi kalian benar-benar harus pikirkan mau pakai minimal berapa. Saat ini kan kita pakai ya 2 aja lah, karena 7 itu di dunia ini ada 74% device yang Android, minimal Android-nya ada Android 7 gitu. Udah semua mungkin? Atau ada yang ketinggalan? Sudah, Mas. Oke, lanjut ya, di finish. Di finish ini kan nunggu Mas izin nanya. Iya, gimana? Tadi kan habis milih tipe Android-nya itu diapakan ya? Di finish ada pojok kanan bawah kan ada finish. Kalau nggak bisa gimana? Oh, bisa di share screen mungkin? Nggak bisa, Mas. Itu harus pakai internet, Mas. Iya. Laptopnya connect internet. Karena kan nanti mungkin ada yang kalau kalian lihat share screen-ku di sini di bawah, paling bawah itu zoom. Di bawah, paling bawah itu ada proses buat download gitu. Gak enaknya Anda Studio itu ya setiap kalian ngebuat project baru biasanya otomatis download buat plugin, Gradle dan sebagainya gitu. Nah, nunggu di sini kalau udah selesai nanti otomatis ininya hilang. Gradle processing progress. Koneksiku lagi
sedikit bermasalah, jadi ya kita lanjut dulu lah ke yang lain. Buka saya. Yang lainnya udah buka semua atau masih download juga? Sudah Kak, sudah download juga. Oke, nunggu bentar ya. Sekarang jelasin dikit lah. Ini kan ada main activity sama activity main. Kan tadi udah dijelasin kan, ada yang codingan, ada yang resource atau gampangnya kita sebut tampilan. Nah, di main activity ini isinya ya codingan kalian. Logika kalian nanti akan bahasa coding kalian akan kepakai di sini gitu. Oke, tunggu bentar. Review lagi sedikit bermasalah. Udah buka semua? Atau ada yang koneksinya bermasalah? Sudah Kak. Mungkin setelah nggak jelasin ya, di materi yang di Google Classroom harusnya udah ada penjelasan tentang ini. Jadi kan kalian tadi bikin apa namanya package ya. Nah, package itu di sebelah kiri ada ya tadi yang kalian pilih tm dot apa. Nah, di dalam itu ada activity buat istilahnya buat kalian akan ditaruh di sini semua gitu nanti. Nah, jadi satu activity ini pasti terdiri dari satu Java atau satu Kotlin dengan satu XML. Jadi ini kehubungnya gimana? Ini ada set content view. Jadi kan yang dipanggil kan main activity-nya. Main activity yang dipanggil yang membuka layout. Layoutnya adalah activity ini.
Jadi kalau tanpa ini dia nggak bisa nampilin apa-apa. Nah, semuanya bisa dibuka untuk activity main-nya. Di activity main-nya ini pilih yang code split ya. Jadi sekalian ngoding, sekalian bisa ngelihat tampilannya di sini. Nah, kan ketika kalian udah nyoba buat view group kan bawaannya adalah constant layout. Constant layout itu karena dia ada penjelasan linear layout. Constant layout itu lebih ke enak kalian di sini. Jadi kalian bisa geser enak kalian. Nah, ada hello world. Kalau pakai constraint kalian bisa geser sesuai apa namanya mau kalian. Jadi nggak perlu ngoding, tinggal nata-nata doang. Kalian bisa pilih di sini, kalian bisa drag and drop itu. Cuma tidak disarankan untuk kayak gini karena kenapa? HP Android kan berbagai macam apa namanya? Berbagai macam ukuran. Jadi kalau kalian bikin kayak gitu bagus di HP kalian, belum tentu bagus di HP yang lain. Makanya kan desainnya harus benar-benar responsif. Untuk awal-awal yang atas ini silakan dihapus, ganti linear layout. Kenapa kok linear layout? Ya lebih mudah kalian nanti. Nah, habis itu kita kalau linear layout wajib ngeset orientation. Orientation itu apa? Ya jalannya kalian mau gimana? Horizontal atau vertikal? Kita coba pakai horizontal ya. Dan pasti ke bawah. Jadi setiap kalian ngoding gini, otomatis tampilannya kan ke samping. Jadi kan pasti horizontal kan ke samping. Jadi kalau gini pasti dia akan muncul di sampingnya yang pertama gitu. Kalau kalian mau vertikal ke bawah, tinggal vertikal. Jadi setiap kalian bikin gini otomatis dia ada di bawah view yang atasnya gitu. Jadi kalian tadi kan constraint, silakan ganti ke linear layout, terus kalian tambahin orientation vertikal. Nah, kita nyoba buat text view. Nah, otomatis kan akan muncul yang wajib adalah width sama height-nya. Ada dua, ada mesh parent sama build content. Mesh parent ini kalau pakai mesh parent dia kita dari kalian tahu nah jadi text view ini segini tingginya 50 dp width-nya mesh parent ngikutin apa namanya ngikutin layar HP kalian. Kita kasih teks bisa dikasih teks nama kalian. Sebentar ya, itu sepertinya koneksi dari pemateri yang bermasalah.
Dimohon tunggu sebentar.